Siapa yang mengalami sakit asam urat ini harus hati-hati, jangan sembarangan ya konsumsi makanan ataupun minuman, apalagi tidak mematuhi pantangan. Ini bisa bikin asam uratnya kambuh-kambuhan, berulang bahkan memberat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat ini ya kita jelaskan sedikit. Jadi zat hasil pecahan dari purin di dalam tubuh. Nah, purin ini sebenarnya itu secara alami sudah dihasilkan oleh tubuh. Tetapi purin ini juga dapat ditemukan ya dari makanan ya maupun minuman yang kita konsumsi. Dalam keadaan normal, asam urat ini diproses oleh ginjal, kemudian dikeluarkan ya lewat urin. Nah, bila kadar asam urat berlebih, ya akhirnya ini ginjal tidak dapat mengeluarkan asam urat dengan baik ya, ataupun dia kewalahan. Nah, akan terjadilah penumpukan asam urat ya, kemudian terbentuklah kristal asam urat ya, mengendap dia di sendi-sendi. Nah, inilah yang menyebabkan ya kristal ini akhirnya menjadi ya sakit teman-teman itu ya, radang jadinya ya, merah ya, ataupun teman-teman bilangnya gampangnya saya sakit asam urat. Nah, karena itu salah satu faktor yang dapat meningkatkan kadar asam urat yaitu adalah makanan dan minuman yang mengandung purin, tinggi purin. Nah, semakin banyak asupan makanan yang mengandung purin ataupun minuman yang mengandung purin, ya semakin banyak pula asam urat yang terbentuk dan juga yang akan diproses oleh ginjal ya, menyebabkan kewalahan. Ya, akhirnya ginjal membuang asam urat lewat urin yaitu bisa kurang maksimal. Makanya ya orang asam urat disarankan, direkomendasikan ya untuk menghindari makanan yang mengandung tinggi purin. Agar apa? Agar mengurangi resiko kekambuhan ya. Kemudian juga agar asam uratnya tidak semakin berat, apalagi ya saat masih radang ataupun kambuh-kambuhnya. Nah, untuk pantangannya ya untuk penderita asam urat yang pertama itu dehidrasi. Jadi orang asam urat jangan sampai kekurangan cairan ataupun dehidrasi. Karena apa? Karena kalau seandainya dehidrasi, ini dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir ya untuk malas minum ya. Saya minumnya nanti aja dok, tunggu haus. Saya minumnya nanti aja dok, kalau seandainya memang mau minum. Ya jadi memang cairan itu harus kita penuhi ya, 2 liter, 8 gelas, ataupun disesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau kita kekurangan cairan ataupun saat tubuh kita dehidrasi ya, ini akan mengakibatkan ya kemampuan tubuh ya ini untuk membuang asam urat melalui urin ini bisa terganggu ya, sehingga nggak maksimal. Akhirnya apa? Asam urat cenderung menumpuk di dalam tubuh. Kemudian kalau teman-teman cukup minum, cairan dalam tubuh cukup ya, ini akan sangat memudahkan ya untuk membuang asam urat yang berlebih di dalam tubuh kita. Yang kedua, minuman beralkohol. Nah teman-teman ya, minuman beralkohol ya seperti bir ya dan sejenisnya ya, ini merupakan pantangan ya untuk asam urat. Karena apa? Karena kalau minum alkohol ya ini bisa meningkatkan ya purin di dalam tubuh teman-teman. Kemudian juga bisa mengurangi kemampuan tubuh untuk mengeluarkan asam urat. Nah makanya dilarang ya, ataupun teman-teman berpantang untuk minum alkohol. Yang ketiga, minuman manis. Nah, minuman manis ini memang enak ya, enak, menyegarkan, apalagi kalau keadaan dingin ya, hari terik-terik. Ya ini selain membuat tenggorokan lega, ya ini juga membuat lidah ya ini berasa lebih nikmat. Nah, tetapi minuman manis seperti minuman berwarna, minuman kemasan, minuman bersoda ya dan sejenisnya, ya ini dia tinggi gula. Kandungan gulanya itu lumayan tinggi ya, bisa teman-teman lihat di komposisinya ataupun di kandungan gulanya ya, itu rata-rata tinggi. Nah, minuman-minuman ini ya kalau seandainya teman-teman konsumsi ya itu juga akan menghasilkan purin. Nah, akhirnya kalau terlalu banyak ya ini akan menyebabkan teman-teman ya ini purinnya menumpuk di dalam tubuh ya, apalagi kalau teman-teman penderita asam urat. Nah, hati-hati juga ya kalau seandainya banyak minum manis ya, ini bisa nanti resiko obesitas ya, resiko mengalami diabetes, bahkan kerusakan ginjal. Jadi ya sebaiknya minumnya apa? Air putih. Yang keempat, mager ya ataupun malas gerak. Jadi mager ataupun malas gerak ini juga pantangan untuk orang yang mengalami asam urat. Karena
kalau seandainya teman-teman mager, ya ini dapat meningkatkan berat badan, ya obesitas akhirnya. Nah, kemudian ya teman-teman orang yang obesitas, ya ini kan akhirnya terbatas geraknya, olahraganya terbatas, ya beban sendinya bertambah, ya bahkan ini ya resiko mengalami peradangan sendi ya makin meningkat. Pada orang yang obesitas memang nggak boleh olahraga yang berat-berat, yang loncat-loncat karena bisa merusak sendi, ya beban sendi terlalu berlebihan. Jadi olahraga yang aman adalah jalan, ya jalan kaki. Nah kemudian ya butuh istirahat kalau memang sedang radang sendinya, ya jangan olahraga, ya perlu istirahat sampai meradangnya reda, ya baru boleh olahraga. Tapi kalau seandainya nggak meradang, ya olahraga saja, itu aman. Yang kelima, jeroan. Jeroan hewan ya, rata-rata ini entah ayam, entah bebek ya, entah sapi, entah kambing. Ya ini memang enak ya, beda ya dengan kita makan daging, ya mungkin rasanya teman-teman kurang begitu menggugah selera dibandingkan jeroan. Nah jeroan ini ya seperti otak, babat, limpa, usus, ya paru, hati, jantung, ampela. Ya ini termasuk makanan penyebab asam urat, ya karena dia memang purinnya tinggi. Makanya ya kalau seandainya penderita asam urat, ya jeroan itu memang harus dihindari. Ya, karena apa? Karena nanti teman-teman asam uratnya bisa kambuh. Apalagi kalau sedang meradang, makan begituan. Wah, ini ya tambah bengkak pasti. Yang keenam, makanan laut. Nah, jadi teman-teman makanan laut ataupun seafood, ya ini juga dihindari ya oleh penderita asam urat. Ya, misalkan ikan sarden, ya. Kemudian kerang, ya udang, teri. Nah, teri ini makin paling banyak ya kandungan purinnya. Jadi perlu dihindari. Nah, kemudian makanan laut yang lumayan aman ya itu seperti ikan salmon, ini masih boleh ya karena dia purinnya ini lebih rendah. Yang ketujuh, daging merah dan daging putih. Nah, daging merah ini sapi, kambing, domba ya itu daging merah. Kalau daging putih ya itu entok, kalkun ya, angsa, burung puyuh dan kelinci. Nah, ini daging putih ini harus dihindari ya oleh penderita asam urat. Kemudian kalau untuk ayam ya ini masih aman, kemudian bebek juga masih aman ya, tapi kalau seandainya jeroannya jangan ya, kulit-kulitannya juga jangan. Ya, kemudian bagian-bagian yang berlemak-lemak ya itu dihindari dulu. Yang kedelapan, daging olahan. Nah, untuk daging olahan misalkan ham, ya kornet, sosis, ya dan sejenisnya, ya sebaiknya ini dihindari karena bisa memicu asam urat kambuh dan juga bisa memicu asam urat makin memberat. Karena daging-daging ini ya, ini mengandung lemak jenuh yang lumayan tinggi. Nah, kalau berlebihan ya bisa meningkatkan ya kolesterol, bisa meningkatkan ya kadar asam urat, bisa meningkatkan berat badan ya ataupun obesitas. Jadi ini akan membuat tubuh menghasilkan banyak insulin. Nah, akhirnya ini mengganggu kerja ginjal ya untuk membuang asam urat. Nah, makanya bisa menumpuk, akhirnya bisa membentuk kristal di persendian. Jadi sebaiknya dihindari. 9, minum obat sembarangan. Nah, teman-teman ya, mengkonsumsi obat baiknya sesuai dengan rekomendasi dokter. Kemudian kalau seandainya berobat ataupun berkonsultasi ke dokter, kasih tahu dokternya kalau teman-teman memiliki asam urat. Ya, jadi supaya dokter tahu ya memberikan obat yang tepat ya sesuai dengan indikasi yang teman-teman keluhkan. Karena obat-obat tertentu ya misalkan obat anti nyeri ya aspirin, kemudian obat diuretik ya ini pantangan ya ataupun harus dihindari oleh orang asam urat, kecuali ya dokter memang menyarankan ataupun merekomendasikan obat tersebut, ya berarti sudah mempertimbangkan ya manfaat dari obat dan juga efek dari obat tersebut. Kemudian teman-teman ya mungkin bingung, dok semuanya nggak boleh, jadi makan apa ini ya. Nah, jadi teman-teman ya, ada makanan yang masih boleh dikonsumsi, yang jumlahnya nggak terlalu banyak tapi ya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Ya, misalkan teman-teman konsumsinya 2 kali seminggu itu masih aman. Ya, misalkan ikan salmon, ikan tuna, ya lobster, kacang merah, kacang hijau, toge, kemudian juga kacang kedelai dan olahannya, misalkan tahu tempe, ya kemudian jamur, ya biji-bijian, misalkan sereal, oatmeal. Nah, kemudian ayam tadi ya, kemudian bebek, ya ini masih aman. Ya, jadi masih boleh dikonsumsi tapi jangan berlebihan. Oke teman-teman, ya kalau punya penyakit asam urat jangan dibiarkan, apalagi kalau lagi meradang, karena nanti bisa merusak sendi. Ya bisa menyebabkan nyeri dan sendi rusak. Bahkan
ya nanti bisa tercipta ya seperti benjolan ya ataupun topus, ya itu nanti jadi rusak ya bagian sendi teman-teman ataupun tulang. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.